Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memimpin doa. Coba. Baiklah teman-teman, untuk memperlancar kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkesempatan hadir pada pertemuan pada hari ini. Mungkin dari kalian semua belum pada kenal satu sama lain kan? Belum. Saya ingin memperkenalkan teman-teman sekalian, asal nama. Iya. Nama kalian asal dari mana? Iya. Mungkin dimulai dari sebelah kiri. Asalnya dari mana ya? Ya. Oke. Kenalkan, nama saya Angga Permadi, asal dari Serang. Saya Hadid, asal saya dari Pocahontas. Halo semua, nama saya Aulia Ramadhani. Asal saya dari Bandung. Dari Taman. Perkenalkan, nama saya Rina, asal saya dari Priok. Ipa. Hai teman-teman, Ayu dari Gandetin. Saya dari Madinah. Maksudnya Oke, mungkin dari teman-teman semua udah pada kenal ya sama saya. udah, makanya kalau boleh tahu siapa ya? Ah, iya. Kenalan. Izin memperkenalkan diri, saya Firman Fatur Rahman, asal dari saya. Halo, Sebelumnya ada yang pernah konseling kelompok atau sudah? Aku Belum. pernahnya bimbingan kelompok. Kalau itu kan belum kelompok pernah. Saya sudah pernah sekali. Mungkin kalau misalkan sudah boleh dipaparkan sedikit apa yang sudah dirasakan. Hasil ikut kemarin konseling kelompok itu kayak kita membantu sesama kita, membantu teman kita untuk pengentasan masalah. Jadi mempermudah mereka mencari jalan keluar atas masalahnya. Menurut saya itu sih. Mungkin yang dari teman-teman yang lain belum pernah ya? Belum. Oke, saya sedikit menjelaskan tadi agak juga bagus sekali. Jadi konseling kelompok ini adalah di mana seorang kontrol ini membantu mengentaskan masalah dari teman-teman kalian, teman-teman semua, supaya agar masalah bisa teratasi. Iya. Seperti itu. Oke. Baik, tujuannya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi, terutama berkomunikasi. Terus juga ada asas kesukarelaaan, asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan. Jadi saya harap teman-teman terbuka untuk menyampaikan keluh kesah teman-teman semua, untuk berusaha mengeluarkan semua masalah teman-teman. Terus juga ada komponen. Saya sebagai pimpinan kelompok dan teman-teman juga sebagai anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Agar lebih meyakinkan teman-teman semua yang ada di sini, kita semua akan mengucapkan ikrar konseling yang dimana saya dulu yang akan mengucapkan dan memimpin. Ketika saya mengucapkan nama saya, kalian teman-teman semua mengucapkan nama kalian masing-masing. Baik, Pak. Oke. Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Firman Fatur Rahman. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan
data dan keterangan segala data dan keterangan yang saya terima yang saya terima baik dari saya ataupun orang lain, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, jadi kita semua sudah mengucapkan ikrar, ya, jadi diharapkan teman-teman semua bisa menjaga rahasia teman-teman masing-masing. baik Pak. Baik, tujuannya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi, terutama berkomunikasi. Terus juga ada asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan. Jadi saya harap teman-teman terbuka untuk menyampaikan keluh kesah teman-teman semua, untuk berusaha mengeluarkan semua masalah teman-teman. Terus juga ada komponen. Saya sebagai pimpinan kelompok dan teman-teman juga sebagai anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Oke, terus semuanya sudah siap apa belum? Sudah ya? siap. Baik, di sini apa mungkin dari teman-teman ada yang memiliki masalah dan ingin diselesaikan? Iya. Izin Kak, jadi gini, sebelumnya terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bisa cerita di Kopiming atau jadi gini, sebelumnya terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bisa cerita di Kopiming atau di konseling kelompok ini. Jadi gini, saya memiliki seseorang hubungan yang serius dan itu kita beda agama dan kebetulan kedua orang tuanya itu beda merestuinya. Saya sulit kalau ngomongin Rusia itu saya juga bingung sih, kebetulan kan memang kita udah sama-sama mau menjalankan hubungan yang serius gitu ya, cuman dari pihak kita dari pihak luar gitu ya, dari pihak keluarga ataupun teman-teman sekitar tuh pada belum untuk merestuinya. Kira-kira di sini ada nggak ya solusi untuk permasalahan ini? Oke, terima kasih sebelumnya Kak Vina sudah ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam hati Kak Vina. Terus mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Mungkin dari teman-teman ada yang punya masalah juga atau ingin diselesaikan sekarang? Enggak ada ya? Berarti kita menyelesaikan masalah dari Kak Vina dulu. Mungkin dari teman-teman boleh berkomentar untuk mengenai masalah dari Kak Vina ini. Saya ingin bertanya sih. Tadi kan bilang katanya nggak direstuin sama lingkungan sekitar maupun keluarga ya kan? Itu kenapa tuh? Tahu nggak sebab nggak direstuinnya? Karena itu sih, karena kita mungkin beda keyakinan kali ya. Keyakinannya enggak gitu. Waduh. Kira-kira kalian menjadi hubungan yang lama? Sudah hampir 5 tahun. Wow. Itu kalian tadi tidak melibatkan keluarga. Awalnya sih tidak ya, setahun 2 tahun itu tidak. Cuman jalan ketiga itu akhirnya saya kayak untuk memperkenalkan ke keluarga gitu. Mungkin karena benar-benar serius juga. Iya. Kita itu kan mengenalin ke keluarga. Respon keluarga begitu tahu, wah anak saya ternyata pacaran sama yang beda agama nih. Gimana responnya? Awalnya sih tidak ngasih tahu dulu gitu. Oh, jadi awalnya disembunyikan dulu ya? Oh, beda keyakinan ya. Oh, terus akhirnya memberanikan diri gitu ya untuk bercerita dan respon keluarga. Wah, kenapa kok bisa gitu? Kayak ditanya dulu awal ketemuannya dari mana, terus ceritalah gitu kan ya. Dan ternyata keluarga kalau bisa gitu kan kayak untuk ngomong secara apa ya? Secara pelan-pelan mungkin ya. Kalau bisa sih gitu tuh, udah ada kata-kata itu kan udah kata-kata ramah.
bisa ya. Kalau bisa sih jangan, Kalau nggak bisa nggak jawab itu kan. iya nggak jauh sih, cuma iya doang, cuman masih tetap aja belajar sampai sekarang. Tapi kalau lagi main-main, Bandel. tapi kalau lagi main-main gitu cowoknya kenal dia respon keluarga gimana? Kalau di depan sih baik ya. Sekali ya. Tapi begitu laki-lakinya pulang. Tapi kalau dari pihak istrinya gimana? Keluarga Welcome sih, lebih ke welcome kalau dari pihak pria. Cuman nggak tahu ya di belakangnya sama atau tidaknya gitu kan, karena kita apa yang nggak sering ekspos. iya untuk cerita tentang keluarga. Cuman kayak yang ya udah dilihatnya baik ya mungkin baik. Salah satu di antara kami sama laki-laki yang beda agama itu ada apa sih keinginan buat join salah satu agama untuk mengawal. Ada yang pindah. Sebenarnya sih dari dia sih ada keinginan, cuma kan kita nggak bisa untuk memaksa juga ya. Tapi sedikit-sedikit sih sekarang dia kayak udah mulai nanya-nanya ya untuk belajar kalau itu apa, itu kayak gimana kayak gitu sih. Tapi dia berencana kayak gitu niatnya gimana? Kayak niatnya ya buat Kartina doang kah? Atau memang dari hati dia emang pengen pindah ke negara mana gitu kan? Kalau misalnya dia berpindah ke keyakinan cuma karena buat Kartina doang gitu, bisa juga kayak gitu, buat cinta gitu, memperjuangkan cintanya gitu, itu kan nggak boleh juga gitu. Tapi aku pernah dengar tahu salah satu influencer TikTok kamu seingat bahasa Ibadah Kadang-kadang ya kan sini lah kalau misalnya begini katanya nggak apa-apa sih ada satu orang pindah ke agama kita nih, agama Islam itu dengan tujuan yang awalnya itu ya demi pernikahan gitu loh. Mungkin itu langkah pertama dia gitu tuh. Iya, langkah pertama dia buat kenal Islam itu kayak gimana. Bukan nggak dibolehin gitu. Boleh. Boleh Sebaiknya dong. gimana Boleh. karena Iya, Kalau Allah gitu. Walaupun emang langkah awal dia itu karena pernikahan, ya kita sebagai anggota lama gitu, ya anggota lama. Islam dari lahir. Iya, Islam dari lahir ya sebaiknya melurusin lagi dia itu awal salah niat gitu loh ya. Gitu ya. Iya, harus diingetin kan, misalnya niatnya dilurusin walaupun memang dari misalnya berawal dari seseorang lah ya untuk berniat tidak itu, cuma kan harus dilurusin lagi gitu. dan apa mungkin niat tertibanya itu lebih komunikasi ke keluarga silaturahmi. Ya, belum sih, kayak cuma dari kitanya aja dulu. Berat ya. Gitu ya. Ya. Ya, apalagi kayak gitu kan kita belum tahu ya anggapan dari keluarganya kayak gimana, nantinya bakal disetujui kan atau tidak, karena kan ini menyangkut kepercayaan, keyakinan gitu agama gitu. Ya, terus itu juga saya ingin berpendapat ya. Ini cowoknya Fatina ini agamanya apa belum tahu? Kristen. Kristen, Fatinanya? Jadi Coba nilai dari 6 bintang. Ini sengaja mau coba-coba ya juga. Terus ini Kamina yang ingin saya tanyakan, udah mulai mempersiapkan diri belum sih? Kan soalnya untuk pernikahan kan apalagi yang ada masalahnya perbedaan agama ini perlu rasa entah itu kekuatan batin, mental, pastinya kan dari ya, pokoknya untuk mempersiapkan itu emang sudah siap atau belum kalau jenjang pernikahan ini? sebenarnya sih kalau dari kita berdua sudah ada untuk apa ya pembicaraan tentang itu gitu ya. Cuman kata dia juga kayak ya aku juga coba deh untuk belajar gitu kan ya. Karena
dari saya pribadi juga nggak mungkin gitu loh untuk apa ya pindah ke keyakinan gitu ya. Cuman dari dia sih apa ya bilang ke saya pribadi itu udah mau gitu ya. Cuman kayak masih mengulik-ngulik lagi kayak gitu sih. Kita udah ada omongan untuk ke jenjang pernikahan udah ada. Gitu. Aku juga ada sih pengalaman menjalin hubungan sama cowok beda agama ya. Tapi akhirnya kandas. Karena itu selalu tembok cinta juga salah. Salah medinya. Iya, aku makanya kayak bingung gimana ya. Ada lagi nih kan? Susah ya, apalagi Mungkin kan masih udah 5 tahun gitu loh. terus selain karena sih? dulunya teman sekolah. Sekolahnya negeri ya? Iya. Kalau swasta ada juga di swasta. Iya, ada. Sekolah umum gitu loh. Bukan SMP, bukan MTS, kita Islam semua. Anak teman beda lagi kan? Sorry, anak teman Islam semua ya? Iya. Kalau dilihat dari usaha dianya nih cowoknya ke keluarga Katina, ada nggak sih kayak usaha yang bikin dia yakin gitu, bikin yakin sama cowok yang Katina ini ada nggak sih? Ada sih kayak ada juga kan. Wah, Kayaknya lebih kayaknya. apa kuncinya? Tujuan. Udah pertama. Biar langsung nih langsung. Oh ya. Gimana Kak? Ya kalau misalkan dari pihak cowok saya sendiri sih itu kayak dia juga berusaha untuk pendekatan mungkin nggak langsung ke orang tua ya, tapi kayak ke sepupu, ponakan kayak gitu dia itu dia lumayan juga seperti itu. Kalau kan dari tadi kita ngomongin dari sisi keluarga Katina aja nih. Kalau dari sisi keluarga cowoknya nih gimana sih tanggapan mereka tentang hubungan kalian gitu? Kalau misalkan hubungan apa ya kayak tanggapan yang tentang perbedaan keyakinan ini nggak tahu jelasnya kayak gimana, cuma memang dia kalau misalkan kayak ada acara gitu ya, acara keluarga gitu ya, kadang juga suka diajak gitu. Cuman saya pribadi sih dari pakaian juga tetap mengikuti apa ya dari keyakinan saya sendiri gitu, dan itu tidak ada yang mempermasalahkan sih. Soalnya ada juga yang apa namanya kayak saudara dari dia gitu ya, itu juga sama bukan muslim. Iya gitu, cuman enggak udah nikah, tapi si cowoknya ikut ke si ceweknya gitu. Jadi Islam. iya Islam gitu, Islam gitu. Dan itu tidak mempermasalahkan sih. Responnya baik ya. Ya bisa jadi kemungkinan ketika nanti cowoknya Katina emang yakin dan ya karena ini benar-benar kayak pengen dari Islam itu ya pasti izinnya udah terlalu sulit mungkin ya, kemungkinan karena dari saudaranya dia aja kan ada yang seperti itu dan tidak bermasalahkan ya. Alhamdulillahnya sih kalau dari pihak keluarga cowok tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi dari keluarga Katina sendiri ya. Tapi kalau misalkan mungkin ya kalau dia ke agama saya sih orang tua yang mempermasalahkan dia keyakinan. Mungkin yang dikhawatirkan orang tua kan yang namanya suami kan pimpinan namanya. Ya. Kalau yang seorang pimpinan itu beda keyakinan yang tadi disebutkan tadi, kemungkinan ketika sudah terjadi pernikahan kan pasti setelah pernikahan itu ada problematika lagi, apalagi si suaminya ini karena memang yang memimpin keluarganya ada sesuatu yang apa sih goyang. Contohnya udah Islam, memang sudah Islam, tapi kita mengandai-andai aja.
Tetapi di pertengahan jalan di keluarga itu ada kegoyahan gitu, keyakinan tentang si suami ini. Contohnya dia ragu-ragu lagi nih dengan Islam nih, ragu-ragu lagi dengan Islam. Nah, mungkin yang ditakutkan itu karena belum terlalu kuat. Yang mungkin saya ingin memberi masukan, yakinkan dulu si cowok Babinanya ini bahwa jelaskan seperti apa Islam, yang baik-baiknya aja dulu, karena untuk memperkenalkan sesuatu kan harus yang baik-baik supaya tertarik. Ya kita perkenalkan dulu ke cowoknya Babina bagaimana Islam, apa yang harus dilakukan, bagaimana ibadahnya, jangan yang buruk-buruknya dulu, jangan yang menyusahkannya dulu. Contohnya jangan langsung diberikan tugas buat puasa Daud sebenarnya. Jadi pikirannya berat Islam, sebenarnya kan Islam fleksibel ya. Jadi kalau nggak bisa berdiri bisa duduk, bisa tiduran, ya gimana pun fleksibel ya. Jadi kalau emang suaminya Katina memang benar-benar ingin jadi dengan cowoknya, ya diyakinkan dulu sih. Terima kasih. Boleh. Kalau cerita tentang keyakinan ya, itu sebenarnya dari aku juga berhubungan dengan yang benar agamanya Buddha. Waktu itu si suaminya itu budanya ikut begitu, tapi kita pas tentang keluarganya. Jadi kan kita tahu yang mungkin orang Buddha itu atau orang Katolik itu saya kuat teman-temannya. Nah dia itu waktu itu sempat diundang di acara Pancasila di masjid di mana dia cerita tentang pengalaman dia masuk Islam. Yang pertama mungkin tadi juga ada dijelasin sama teman-teman yang lainnya terkait kayak tadi tentang effort dari usaha dari cowoknya Katina ini. Nah sama kayak kita di bulan di aku, dia juga sama belajar Islam diam-diam dan dia tuh kadang belajar ngaji di rumahnya dan dia diam-diam di kamarnya itu makhluk sejadah gitu. Dia makhluk sejadah, jadi ditempel dia itu kayak bergerak terus buat belajar Islam. Terus habis itu dia belajar ngaji ke temennya, dia kalau sholat juga diam-diam kayak menutup pintu dan lain-lain. Jadi dia sebenarnya udah masuk Islam dari sebelum nikah udah lama dan dia tuh mau belajar Islam juga sebelum dia berumah tangga. Dan itu semua tanpa pengetahuan keluarganya. Jadi waktu ketika udah mau menikah baru dia bilang keluarganya dan keluarganya kan ya gimana gitu. Kalau anaknya mau dan emang niat untuk menjalankannya itu kayaknya nggak jadi masalah kan karena nggak sih. Kita kan dengar kalau setiap agama sedang mengajarkan yang baik itu. Nah sampai tadi kata Kak Abah juga bilang karena kepalanya itu laki-laki yang mungkin laki-laki sebagai suami misalnya Katina bisa mungkin itu juga bisa sebenarnya kalau dia memahami peraturan agamanya sendiri dia juga nggak mungkin membawa Katina ke hal yang lain gitu loh karena setiap agama kan buat kebaikan. Nah kalau misalkan dia juga bisa belajar Islam secara konsisten mungkin kalau misalkan dia ikut Katina gitu buat belajar muslim juga mungkin kalau dari Katina yang welcome kalau misalkan dia mungkin bisa bantu buat dia berproses jadi kayak sama-sama belajar kita dan itu ya. Sekarang tuh banyak ya kejadian-kejadian yang mau ngebimbing orang yang masuk Islam gitu loh, jadi nggak langsung dimasukin, nggak langsung syahadat gitu loh, nggak langsung ngajak syahadat. Emang sih sesuatu yang baik harus disegerakan, tapi kan emang tujuan ustadz-ustadz ini kan ngasih pemahaman dulu kan. Jadi ustadz-ustadz ini kan rata-rata yang membimbing orang-orang yang masuk agama Islam ini dikasih tahu dulu nggak sih ajaran-ajaran seperti apa, aturan-aturan seperti apa, sampai emang benar-benar ini kepribadian mereka tuh benar-benar yakin gitu loh sama Islam, baru mereka tuh dihadapi banyak ya sih sekarang tuh ya. Boleh langsung sekarang nggak? Kalau menurutku kan kalau dengar dari cerita misalkan di cerita-cerita keluarga atau dari keluarga sendiri terus ada kalian sendiri sampai dari cowok sendiri, kalau menurutku ini tergantung sama diri pribadi cowoknya.
karena dari kedua keluarga kan sudah kalau misalnya ada yang mau ngalah, mungkin si cowoknya mau ngalah kan di apa kayak kemungkinan tuh disetujui hasil 10 gitu. Jadi masalahnya cuma ada di cowoknya ini ya kalau menurut gue, jadi tergantung dianya sudah yakinkah atau belum untuk mempelajari agama Islam gitu. Terus niatnya ya harus ditanyain lagi sih sama kapinanya kalau menurut gue ya. Kapina bilang kalau misalnya jangan karena buat aku, jangan demi aku kamu sampai pindah keyakinan gitu. Kamu harus benar-benar harus ada ketertarikan dari hati kamu sendiri gitu loh, dari niat hatinya sendiri gitu kan. Karena apapun yang diawali dengan niat yang dari hati kita tuh pasti kita ngelakuin akan senang gitu. Kalau misalnya nggak dari diri kita atau dari hati kita sendiri kan pasti nanti ada yang benar kata Kak Ahmad tadi ya, ada naik turunnya, ada goyangnya segala macam gitu. Kalau menurutku tinggal ini aja sih Kak, jadi dari permasalahan ini. Jadi saranku dari Kapinanya sendiri tanyain ke cowoknya Kapina gitu, terus bilangin kalau misalnya mau berpindah agama jangan demi aku gitu, jangan karena aku, jangan karena pengen dapat restu dari keluarga. Karena kan kalau misalnya kayak gitu doang niatnya, ketika udah dapat restu, udah dapat Kapina kan belum, nggak menutup kemungkinan dia ini nggak akan jadi muslim yang baik lah gitu. Ya semua, ya saya pribadi juga bukan jadi muslim yang baik sih sebenarnya, cuman ya harus di apa sih namanya diobrolin gitu, harus dilurusin ya, harus diituin aja sih kalau menurut gue ya. Karena kan mendengar dari tadi ceritanya kedua keluarga ini kemungkinan setuju-setuju aja kan sama keputusan anak-anaknya demi anaknya. Ya udah, yang penting anak kita tuh bahagia gitu. Itu sih Kak. Itu bisa jalan Iya. kan udah ada niatan gitu. Sama saya juga setuju sama pendapatnya Ratu tadi dia bilang meskipun niatnya karena apa sih? Karena ingin bina gitu kan, itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Karena kan ya dari niat awal nggak apa sih, nanti bisa diubah tuh dari diri dia pas ngejalaninnya, nanti bisa jadi terus aku sih berubah. Iya. Intinya komunikasinya harus bagus terus lah. Kalau dalam hubungan tuh, kalau komunikasi udah jelek pasti hancur suatu hubungan. Sering ada kajian. Boleh. Nggak apa kan nih. Tapi ini kita sering kan ikut kajian. Kajian gue. Kajian. Waduh. Kajiannya. Gimana ya? Nggak apa-apa. Tapi ini untuk memperkenalkan. Iya, biasa aja kali ya. Kita udah pulang-pulang. Iya kan, oh, ikut kajian tapi ngedance gitu. Apa gimana ya? Mereka tuh bingung. Iya kan. Gimana ya? Saya nyatetnya gimana ya? Jadi beneran belajar. Iya. Iya. Kayak gitu sih Kak menurutku. Ya baik juga sih maksudnya dengan kayak gini jadi kaum kita jadi nambah gitu kan. Ada yang tertarik gitu. Dan sih kayak cara kasih contoh-contoh yang baik kata Kak Anda tadi. Ya lebih tertarik lah gitu. Ya dia tertarik sama oh iya kita dapat saya begini gitu. Begitu sih. Boleh kalau kayak gitu boleh. Jadi saya aja yang Ya udah berarti Kapina nanti minta gimana menurut Bapak gitu. Kalau menurut Bapak sendiri gimana sih Bang? Mungkin Bapak punya pengalaman gitu. Nah ini cerita tenaga ahli. Kamu mau ditanya atau enggak? Nanti malamnya boleh. Kalau Udah langsung aja gimana menurut Kapina atas solusi dari teman-teman. Nah baru dia jawab. Jawab ya gue. Ya, kurang nanti- puas gitu. Ya, nanti saya coba ranking lagi pada Ngobrol. ya ngobrol. Gitu terus udah deh. Kalau udah gitu udah selesai. Simpulin. Kalau kamu tanya ada yang mau nyimpulin kan? Oke, kalau dari Kapina sendiri, apa yang sudah Kapina dapat dari komentar dari semua? Ya sih benar ya tadi apa yang dikata teman-teman semua dari Kamila, Kak Lutu, Kak Hadid, Kak Angga, Kak Dava, sama Kak Ratu itu yang paling penting itu memang dari diri dari diri pribadi cowoknya. Apakah mau benar-benar yakin atau enggak? Karena kan memang ini tuh perihal keyakinan ya.
karena agak sedikit sensitif gitu kan. Saya pribadi sih nanti bakalan kayak ajak ngobrol beliau gitu ya, apakah kayak benar-benar serius untuk menjalankan Islam ini dari hati atau cuman hanya untuk saya. Tapi kalau hanya untuk saya sih nggak bisa dipaksakan gitu ya, karena takut ke depannya gimana gitu sih. Sudah sih. Oke, dari pembahasan pada hari ini mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyimpulkan. Saya ini kalau kayak gitu ada yang nyimpulinnya. Kesimpulannya Kak Vina itu kan punya hubungan yang beda agama, dan alhamdulillah laki-lakinya ada keinginan untuk join ke agamanya Kak Vina. Di situ udah bagus banget dia buktinya. Iya, betul. Masya Allah. Iya, udah ada keinginan lah ya, memperjuangkan. Yang penting Vinanya tetap nemenin, biar selalu nemenin ya, ngarahin si laki-lakinya buat lebih sangat support, laki-lakinya buat lebih mempelajari agama Islam lebih dalam lagi. Harus optimis juga karena laki-lakinya sudah ada usaha gitu. Terus kasih support, ternyata harus belajar. Yang bisa saya simpulin juga sama kayak tadi, jadi kayak semangat itu. Soalnya yang paling dibutuhin laki-lakinya itu ya semangat, arahan, Dan keyakinan dari Kak Vina ini. dan konsistensi. Iya, oke. Dan solusi saran dan ya sedikit apa ya, kelengkapan dari kebingungan saya gitu ya. Semoga dilancarkan ya Kak Vina. Semoga ya dilancarkan. Benar-benar ya kalau jadi. Iya kalian. Iya, aduh deh. Benar ya. Kayak gitu udah bisa bisa gak sih? Nih, tanya ke Kak Vinanya mau dijalanin kapan? Jalanin. Ya, jadi Kira-kira kemungkinan nggak mau ngelakuin solusi yang udah dikasih gitu. tuh, Oke, Kak Vina tadi kan teman-teman sudah menyimpulkan apakah. Oke, Kak Vina tadi kan itu kesimpulan dari teman-teman, dan mungkin dari Kak Vina kapan akan menjalankan solusi? Kayaknya sih mulai besok saya akan sorry. Kayaknya sih besok saya mulai akan berbicara hal ini gitu ya, biar ada kepastian lah ya tujuan. Oke. Iya. dua, tiga. Oke, teman-teman mungkin kapan mau akan bertemu lagi? Minggu depan kali ya. Dan belum, beda belum. Kalau minggu depan kita mungkin ketemu dari Kak lagi. Vina sendiri kan. Kayaknya kalau minggu depan agak kasih spare waktu lagi kali ya. Tahun. Jangan. Ya, kayaknya kalau 2 minggu. 2 sampai 3 minggu. udah deh, kayaknya 9 hari juga cukup. 10 hari. 10 hari. 10 hari kan kan Ya, beda. Iya, Iya, kalau 4 kali benar. Oke teman-teman, berarti kita pertemuan selanjutnya itu di tanggal 24 hari Selasa. Ya.